Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya. Ya, Sobat Bersinar, kembali lagi bersama BNN Kabupaten Tanggamus dalam podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dan membahas hal-hal yang sangat dekat dengan tema kemerdekaan. Ya, Sobat Bersinar pasti sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui, dan tentunya hari ini Ulfa di sini sudah bersama dengan narasumber pada hari ini. Dan untuk lebih afdolnya nih Sobat Bersinar, mungkin langsung Bapak narasumber saja yang berkenalan kepada audiens kita, Pak. Namanya Sobat Bersinar. Sobar, oke. Sobar, saya Beni Irawan, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanggamus. Aku hadir di sini didampingi Ibu Ulfa. Kita mencoba berdialog terkait Paskibra ya. Betul. Ya, Mbak Ulfa, Paskibra itu. Monggo silakan Mbak Ulfa. Iya, Pak. Jangan aku yang bimbing. Iya. jadi karena Badan Kesbangpol nih Pak, sudah pasti salah satu hal agenda terdekatnya adalah Paskibra ya Pak ya, karena kita menjelang dengan kemerdekaan nih. Tapi sebelum masuk ke sana Pak, mungkin Sobat Bersinar yang ada di rumah nih juga belum tahu bahwasannya Badan Kesbangpol itu juga menangani terkait permasalahan P4GN, khususnya juga merupakan mitra juga Pak dengan BNN. Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit sejauh mana sih Pak ruang lingkupnya Badan Kesbangpol dalam rangka P4GN ini? Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Jadi peran Badan Kesbangpol sendiri di dalam P4GN, di mana melalui amanat Permendagri nomor 12 tahun 2019, pelaksanaan fasilitasi P4GN di kabupaten, kota maupun provinsi itu diamanatkan ke Badan Kesbangpol masing-masing kabupaten, kota maupun provinsi. Dengan fungsi, ada beberapa fungsi sesuai amanat Permendagri dimaksud. Yang pertama adalah membentuk tim terpadu P4GN tingkat Kabupaten Tanggamus. Terus yang kedua, membentuk tim terpadu P4GN di tingkat kecamatan. Selanjutnya yang ketiga, pembinaan desa maupun pekon bersih dari narkoba ya, bersinar itu. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya. Artinya kita selalu berkoordinasi dengan BNN, BNK itu untuk terkait kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang bisa melibatkan tokoh-tokoh narkoba dari BNK atau BNN. Ya, wah, ternyata kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Beni nih, Sobat Bersinar, memang BNN dan juga Badan Kesbangpol itu selalu selaras dalam menangani permasalahan P4GN, khususnya di Kabupaten Tanggamus ya Pak ya, gitu. Nah, Sobat Bersinar, seperti yang kita bahas di awal tadi, kita akan berbicara lebih lanjut terkait tentang Paskibra nih. Nah, sudah sejauh mana sih Pak persiapannya Pak Badan Kesbangpol nih? Kabupaten Tanggamus, Ibu Mbak Ulfa. Jadi kita bicara dasarnya dulu. Paskibraka itu dibentuk berdasarkan peraturan BPIP RI nomor 5 tahun 2023. Yang mana itu implementasi langsung dari peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. Kesiapan pelaksanaan dari Kesbangpol terkait Paskibraka ini sudah kita laksanakan. Yang pertama, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat terkait BPIP dan Kesbangpol Provinsi Lampung tentunya. Terus yang kedua, kita sudah implementasikan langsung dengan penetapan keputusan Bupati nomor B150/47/08/2026 tentang panitia penyelenggara pembentukan Paskibra tingkat Kabupaten Tanggamus tahun 2026. Selanjutnya kita melaksanakan tahapan sosialisasi dan seleksi calon Paskibraka. Itu sudah kita laksanakan dari bulan Maret sampai dengan April 2026. Itu sudah clear. Selanjutnya kita melaksanakan tahapan pradiklat dan pusdiklat.
Nah, ini dari bulan Juni kemarin Mbak Ulfa sampai dengan Agustus nanti, sampai dengan penutupannya di tanggal 18 Agustus. 18 Agustus. Ya. Ya. Pelaksanaan tugas kepaskibrakaan sendiri dalam upaya peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, atau biasa kita sebut 17 Agustus. Pak, lanjut pengangkatan Paskibraka Duta Pancasila, dan selanjutnya ada lagi satu hal, pembinaan Purna Paskibraka Duta Pancasila dan aktivitas kepaskibrakaan lainnya, umumnya pada saat seremonial organisasi apapun termasuk parpol. Di acara seremonial tersebut mereka sangat membutuhkan anak-anak paskibra itu untuk mengusung bendera, membacakan undang-undang Pancasila dan lain-lain. Jadi ini benar-benar berguna deh kalau untuk adik-adik yang punya semangat, adik-adik yang punya keinginan untuk maju dan berkembang. Ya. Berarti Paskibraka ini bukan hanya digunakan ketika 17 Agustus atau hari ulang tahun kemerdekaan saja ya Pak ya. Tidak. Ya, ternyata mungkin dalam kurun waktu 2026 mungkin sampai akhir tahun gitu ya akan ada keberlanjutannya gitu di kegiatan-kegiatan yang lain. Pasti. Wow. Jadi ada beberapa contoh di kabupaten kota termasuk di Tanggamus sendiri. Paskibraka itu rata-rata laku untuk sekolah kedinasan. Ya. Banyak contohnya di Tanggamus. Nah, ini motivasi nih Pak Benny nih untuk sobat bersinar yang ada di rumah, jangan cuma di kasur aja rebahan sambil nonton scroll TikTok atau Instagram nih ya. Betul. Ayo semangat melakukan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya menjadi anggota Paskibraka ya, karena keuntungannya untuk diri sendiri itu ternyata juga luar biasa gitu ya. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Benny tadi, ternyata menjadi pasukan pengibar bendera ini bukanlah hal yang mudah. Ada tahapan-tahapannya begitu Pak ya. Dan itu sudah menggambarkan bahwasannya anggotanya itu adalah merupakan orang-orang pilihan, dan tentunya juga Badan Kesbangpol itu berupaya untuk memberikan atau menanamkan nilai-nilai ya. Kira-kira nilai-nilai apa saja sih Pak yang dibekalkan nih kepada para anggota Paskibraka 2026? Oke. Jadi sebenarnya nilai-nilai ini sederhana, ya. Nilai dasar itu sangat sederhana, tapi banyak dilupakan generasi muda. Contoh yang ingin dibentuk kepada para anggota Paskibraka adalah menguatkan pembinaan kepemimpinan, leadership, keterampilan dan kedisiplinan. Ini saya sebut standar sekali. Betul. Karena tinggal mau atau tidak, yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta peningkatan wawasan kebangsaan yang selama ini banyak terpinggirkan karena scroll TikTok itu tadi. Betul. Tapi it's okay, itu perkembangan teknologi. Ya, menurutku kita sebagai orang-orang muda ya harus ngerti juga lah. Tapi yang prinsip jangan tinggalkan yang hal-hal mendasar. Iya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya Pak ya kita mengikuti perkembangan zaman sosial media, tapi nilai-nilainya juga harus tetap dipegang teguh gitu Sobat Bersinar. Nah Pak, nyambung lagi nih dengan tadi nih anggota-anggotanya sudah dibekali dengan nilai-nilai dan juga memang merupakan pilihan. Dan kalau dari saya sih Pak sebagai orang awam nih Pak, dan terkhususnya karena saya bertugas di BNN, kami melihat ini sebagai posisi strategis gitu Pak dalam langkah P4GN gitu Pak. Nah kalau dari Badan Kesbangpol sendiri bagaimana Pak melihat ini? Jadi kalau bisa aku rangkum hanya dua sebenarnya. Yang pertama, memiliki posisi yang strategis karena mereka adalah para pelajar terbaik yang dipilih melalui proses dan mekanisme yang sangat selektif berdasarkan kompetensi akademik yang unggul serta kondisi fisik tentunya. Adik-adik ya, kondisi fisik yang prima dan mental yang prima. Itu pertama. Terus yang kedua, sangat tepat jika anggota Paskibraka alumninya dapat menjadi teladan. Kita berharap seperti itu, dapat menjadi teladan atau role model yang memungkinkan untuk dapat diberikan tugas menjadi duta kampanye anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan remaja dan pemuda.
Gitu loh adik-adik. Ya, betul. Dan tadi kan sudah apa ya? Tadi saya sempat mendengar Pak bahwasannya mereka ini juga merupakan duta Pancasila ya, Duta Pak ya. Pancasila. Ya, jadi seluruh anggota Paskibra itu merupakan duta Pancasila Ya, gitu ya. Nah, alumninya. iya, Alumni iya, Paskibraka itu otomatis setelah jadi dilantik ulang dan dibekali, Mbak. Jadi Mbak Ulfa ini harus dibekali dulu Yap, sama yap, Kementerian Dalam Negeri, Iya, iya. dipanggil, dilatih mereka, dididik, baru berhak mendapatkan tugas menjadi duta Pancasila. Ya, artinya Pak, kalau kita melihat sila-sila yang ada di Pancasila, sudah pasti kalau mereka ini adalah duta Pancasila, sudah pasti juga sih sebenarnya kampanye anti narkoba juga Harus, gitu. Karena itu tadi harapan kita ke depan. Role model seperti ini bisa membantu pemerintah dalam hal ini BNN atau BNK untuk membendung narkoba itu sendiri. Karena itu nggak ada guna-guna, Dek. Nggak ada guna-guna. Betul. Nah, Pak, terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika nih, Pak, khususnya, apakah adik-adik Paskibraka ini juga akan dibekali begitu, atau mungkin dari proses seleksinya itu juga diberikan nilai-nilai yang terkait dengan ancaman penyalahgunaan narkotika? Itu jelas, jelas. Jadi gini, upaya penguatan khusus pencegahan narkoba dalam setiap tahapan pembentukan Paskibraka itu kita buat ada beberapa tahap. Yang pertama, proses seleksi kesehatan fisik dan mental oleh tim medis, para medis dan tim seleksi kepribadian yang profesional. Ini kita rangkul psikolog khusus Tanggamus itu melalui MKKS, karena banyak guru yang psikolog. Guru SMA, SMK yang psikolog itu kita minta pendampingan mereka pada saat seleksinya. Untuk diketahui juga adik-adik, tahun ini Tanggamus mendapat pendaftaran untuk seleksi Paskibraka itu di angka 300 lebih. Yang lolos seleksi hanya 33 orang. Karena ketat, bukan karena yang lain kurang bagus, bukan, tapi mental. Ini mental dan psikologi. Terus yang poin kedua, pembekalan penguatan anti narkoba sendiri pada tahapan karantina atau pusdiklat Paskibraka oleh narasumber dari BNN dan BNK sendiri. Kita gandeng nih, kita gandeng dari awal. Khusus. Jadi ada pada saat mereka di karantina kan, kita hadirkan BNN, TNI Polri, BIN dan anti teror itu loh. Itu untuk pembekalan mereka. Jadi lengkap ya Pak ya, sehingga nantinya ini diharapkan bisa menjadi agent of change. Mungkin ya. Salah satunya itu fungsinya. Nah, ngomong-ngomong tentang agent of change nih Pak, adik-adik ini nanti akan harapannya itu menjadi agent of change. Apakah Badan Kesbangpol Kabupaten Tanggamus sendiri sudah memiliki wadah Pak untuk Purna Paskibra atau bagaimana Pak? Sudah. Jadi PPI kita sudah terbentuk sejak 8-10 tahun yang lalu, dan sudah menelurkan banyak alumni-alumni di tingkat nasional maupun di Provinsi Lampung. Cuma terkait duta Pancasila, karena kita mesti dapat verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, alumni-alumni ini kemarin yang sudah lewat 2-3 tahun sudah dapat kerja. Jadi kerja rata-ratanya nggak di Lampung lagi. Sudah menyebar ya Pak. Menyebar. Jadi kemarin kita kan pada saat diskusi dengan BPIP langsung di Provinsi Lampung, kita diundang Tanggamus. Kita nyatakan itu. Jadi yang mau kita jadikan duta Pancasila ini, yang stay di kabupaten ini sudah nggak ada lagi. Betul. Hanya saya berharap Mbak Ulfa ya, mulai tahun 2026 ini kalau emang ada putra daerah selesai dia tamat SMA, dia tidak kuliah, dia bekerja di Tanggamus, ya itu yang kita berharap bisa jadikan duta Pancasila. Iya, jadi memang ada kendalanya ya Pak ya sampai saat ini gitu. Tapi sudah ada wadahnya itu PPI tadi Pak ya. Sudah, kalau PPI-nya sudah berjalan 10 tahun kurang lebih. Dan itu masih aktif Pak kegiatannya? Masih aktif. Jadi bukti keaktifan mereka. Pada saat kita seleksi Paskibra, itu ada TNI Polri, ada Kesbangpol, ada Dinas Kesehatan,
Ada Pamong. Pamong ini PPI. Oh, iya iya. Kita iya. libatkan langsung mereka untuk mengayomi adik-adiknya. Adik-adiknya, Iya, betul. memberi pemahaman, mengawasi, menjaga fisik dan mentalnya. Wow, luar biasa banget nih. Ini insight sekali Pak untuk Sobat Bersinar yang ada di rumah nih. Betul. Mungkin belum tahu kan? Mungkin Sobat Bersinar nih sama juga mungkin seperti saya gitu. Karena dulu kebetulan saya waktu sekolah tidak berkesempatan Pak. Kayaknya tinggi badannya kurang deh Pak. Jadi tidak berkesempatan untuk ikut menjadi anggota Paskibraka gitu. Jadi nih buat Sobat Bersinar yang ada di rumah ya, jangan sia-siakan masa muda ya. Scroll boleh, mungkin sekali 2 kali atau beberapa waktu, tapi kegiatan positifnya juga tetap harus digas gitu ya. Baik Sobat Bersinar, kita sudah ngobrol banyak sekali nih dengan Pak Beni. Dan di tengah-tengah kesibukan yang lagi ketat banget nih ngurusin Paskibraka dan juga HUT Republik Indonesia, kita akan segera mendengarkan nih Pak. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman Paskib atau mungkin juga untuk Sobat Bersinar nih secara umum yang ada di rumah yang sedang menonton kita pada hari ini. Untuk Sobat Bersinar, kalau aku mau nyampein pesan tuh banyak banget ya. Tapi oke, kita ambil beberapa buah saja pesan saya. Yang pertama, keutuhan NKRI itu harga mati. Yang kedua, ketahanan stabilitas nasional dipengaruhi oleh ancaman, tantangan, dan rintangan. Di antaranya ini yang kita bahas terus, penyalahgunaan gelap narkoba. Hindari dong, gitu loh. Terus, wahai para Paskibraka Pendekar Merah Putih, masa depan keutuhan bangsa dan kemakmuran negara ini ada di pundak kalian. Ayo, jalani. Dan yang terakhir, ini nggak kalah penting. Jauhi narkoba, cintailah keluargamu. Amin. Amin. Wow. Jadi itu kuncinya ya Pak ya. Sebenarnya hindari narkoba, cintai keluargamu. Kalau sudah begitu ya otomatis nggak akan pernah ada keinginan untuk mencoba. Karena Pak ternyata berdasarkan survei nih Pak, para anak muda kemudian juga remaja ini banyak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba itu awalnya hanya karena ingin mencoba. Gitu. Jadi sayang sekali ya Pak ya kalau hanya karena ingin mencoba kemudian terjerumus dan susah keluarnya dari jurang penyalahgunaan narkotika ini. Wow. Nah, nih sebenarnya Ulfa Pak masih pengen ngobrol banyak banget nih Pak. Cuman kita juga harus ngerti ya Pak karena tadi udah ada yang kode-kode Pak mungkin di belakang nih waktunya udah habis gitu ya. Terima kasih Pak Beni sudah membersamai kami pada hari ini dan semoga apa yang kita sampaikan kepada pemirsa nih bisa menjadi manfaat juga Pak. Amin. Mungkin menjadi inspirasi, mungkin juga untuk menjadi pengingat bagi Sobat Bersinar yang ada di rumah. Dan untuk Sobat Bersinar terus saksikan podcast Sudut Pandang tentunya bersama BNN Kabupaten Tanggamus dan dengan narasumber yang super kece dan keren lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.